Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di kelas bahasa. Di video kali ini kita akan membahas tentang gagasan utama dalam paragraf. Apakah kalian tahu apa sih gagasan utama? Bagaimana langkah-langkah untuk mencari gagasan utama? Atau contoh untuk menentukan gagasan utama dalam paragraf? Nah, di video kali ini saya akan membahas dari pengertian, langkah-langkah, dan cara untuk menentukan gagasan utama dalam sebuah paragraf. Gagasan utama atau yang orang biasa sebut dengan pokok pikiran adalah pikiran utama yang terdapat dalam bacaan. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok. Pikiran utama, pokok pembicaraan, pokok pikiran, tema atau topik. Gagasan utama menjadi inti sebuah paragraf. Gagasan utama dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal atau akhir paragraf, bahkan ada yang awal dan akhir paragraf. Setiap paragraf tersusun atas dua. Yang pertama kalimat utama, yang kedua kalimat penjelas. Kalimat utama yaitu kalimat yang menjadi inti atau dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, kalimat utama ini yang disebut dengan gagasan utama atau pikiran utama. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Berikut ini terdapat beberapa langkah-langkah dalam menentukan gagasan utama, yaitu yang pertama, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian yang kedua, pahami inti bahasan apa yang sedang dibahas atau dibicarakan di dalam teks. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragraf. Ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Kemudian yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Baik, kalian sudah mengetahui langkah-langkah untuk menemukan ide pokok. Kita langsung praktik saja deh. Coba perhatikan paragraf berikut. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi, berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif. Tentu orang tidak akan stres. Nah, pada paragraf tadi ide pokoknya apa coba? Ya, ide pokok atau gagasan utamanya adalah tidak perlu stres saat menghadapi pensiun. Kenapa? Kalau kita analisis kalimat-kalimat lain, fungsi mereka hanya sebagai penjelas dari kalimat utama, dari kalimat pertama tadi. Misalnya, pada kalimat dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan positif dan produktif. Nah, tugas kalimat itu mengacu pada kalimat utama. Nah, tugas dari kalimat ini adalah memberikan alasan dari mengapa orang yang pensiun itu tidak perlu stres. Kemudian contoh paragraf yang kedua, bencana banjir dan lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi.
Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air yang tercemar lumpur. Nah, pada paragraf ini ide pokok atau gagasan utamanya yaitu bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Nah, ada yang tahu kenapa? Nah, seperti yang kita lihat pada contoh di atas, kalimat lain dalam paragraf ini hanya sebagai penjelas dari penyakit-penyakitnya. Pada kalimat kedua misalnya, kalimat tersebut berisi contoh dari penyakit yang ditimbulkan. Nah, di sisi lain kalimat terakhir menjelaskan penyebab dari munculnya penyakit tersebut. Nah, munculnya penyakit itu karena kotor dan sumber air yang tercemar lumpur. Nah, jadi kalian sudah tahu kan cara untuk menemukan ide pokok, atau kalian malah udah paham cara menentukan ide pokok atau gagasan utama dalam setiap paragraf? Berikut saya berikan soal latihan yang mana kalian bisa pause dulu video ini supaya kalian bisa berpikir untuk menjawab yang mana gagasan utama dari paragraf ini. Ada 2 paragraf ya yang saya berikan. Oke, baik, saya akan bacakan 2 paragraf ini. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan hanya slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Silakan kalian jawab paragraf pertama. Saya lanjutkan ke paragraf kedua. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya sedikit lebih banyak, yaitu 2.832.510 atau sekitar 1,2% penduduk Indonesia. Silahkan kedua paragraf ini kalian jawab. Sudah? Pada paragraf pertama, gagasan utama atau pokok pikirannya adalah suku bangsa di Indonesia adalah bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kemudian pada paragraf yang kedua, gagasan utamanya yaitu suku bangsa terbesar adalah suku Jawa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe, komen kalau kalian punya pertanyaan, dan share video ini agar video ini lebih bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.